sahabat. Sekarang kami di gereja Sepitang ini. Sampai sudah. Sipitang. Oh, Sipitang. Sipitang. Sahabat. Sepitang, Bukit Berempah. Sudah. Wah, sahabat. Sahabat. Bah, sahabat. Buka kasut, guys. Sahabat. Sahabat Lon. Sahabat. Sepitang. Kami baru sampai di gereja Padang Berampah kah Berempah? Berampah kah Berempah? Benar betul. Padang Berampah. Berempah. Yang betul. Kami baru sampai di gereja SD Padang Berampah. Kami bertolak dari Pupus tadi pada pukul 4:30 subuh. Kami sampai di sini pada pukul 8:30. Kira-kira 8:30 lah. Pukul 8:25 kami sampai. Syukur semuanya selamat sampai di gereja Padang Berempah, Sipitang. Ya, hari ini kami bawa beberapa buah lagu untuk lautan kami di sini. Dan saya akan duet dengan sahabat saya. Satu lagu kami akan duet, tapi bukan di sinilah, di tempat yang lain. Kami belum berlatih lagi. Beliau di sini pula. Beliau kami sudah sampai. Oke. Dia punya bangunan gereja dia. Mari kita tengok berampah kah berempah. Berempah. Oke. Saya berada di signboard gereja kita di gereja Seventh Day Adventist Padang Berempah Sipitang. Dan dari jauh inilah dia punya struktur bangunan dia, gereja kita di Sipitang. Pertama kali saya sampai di sini, dan di sebelahnya saja, ini adalah SMK Padang Berempah, di dekat sini. Oke. Ada beberapa orang anggota di sana sudah sampai. Ini ada pentabiran kami, ada Cigudusi, sahabat. Baru sampai. Oke. Dan ini belia-belia kami yang support lawatan Sing for Jesus. Puji Tuhan. Dan mari kita bersihkan. Suasana pagi kami di gereja di halaman
gereja Padang Berempah pada pagi ini dengan cuaca yang baik dan sangat baik untuk kami melunaskan hasrat kami untuk membuat pelayanan di sini. Puji Tuhan, selamat sampai. Beberapa anggota gereja di sini di Padang Berempah. Ini Gipak Doros. Hai, happy Sabat. Elda di Sipitang. Sipitang. Ya. Asal Iwan Kuning Ngarandis. asal sini kan Elda. Bro, kebanyakan orang sini dari luar kan. Yang datang dari daerah sini banyak sini. Macam si ada satu malam di Kapak ada di salam abang ke sana dia bilang ini Ya, itu nama itu Jolin. Hah? Jolin yang di Kapak tuh. Adik dia si Maidin. Iya Iya. Hai. Rada Iya. di salam Maidin. Tinupati pasal tanak di Cibusembet. Oh. Semalam saya pergi ke Ardi Kapak. Oh. Jadi jadi setelah pulau ke sana dia bilang, siapa kalau ke sana? Abang saya, iya kan, Mbak marilah sih bang. Tidak ada kali itu. Oh, itu. Oh, ini. Jagal hesitin tepat kita. Iyalah. Ya, pakai ngaran tadi. Jolin. Jolin. Ya. Jolin. Itulah. Mari saya jumpa semalam di Kapak. Ini asal dari Kapak. Kapak itu Pak? Ya, Kapak. Asal dari Kapak. Kebanyakan orang sini macam Ya. orang luar tuh ya. Dekat. Dekat juga ya orang timur. Oh, jumpa keluarga di sini. Mana? Tapi memang dia punya padang, dia punya pokok ada berapa? Ada rempahnya. Kalau kamu mau tahu nanti kita cari dia punya pokok, dia ada belah emas sedikit kecil. Nah itulah rempahnya. Puji Tuhan karena dia sudah memimpin kita di perjalanan hingga sampai di tempat ini. Saya Jos Baji sebagai elder di gereja Padang Berempah Sipitang, dan juga sebentar tadi Head Diakonis Evelyn yang memberikan mengacarakan lagu puji-pujian tadi. Sebentar tadi terima kasih kepada Head Diakonis Evelyn, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan laporan misi yang akan disampaikan oleh anak saya sendiri, yaitu Ronald. Dan mungkin kita tidak saling mengenal, tapi di dalam Tuhan kita saling mengenal. Jadi mungkin selepas ini kita akan saling berkenalan di antara satu dengan lain. Banyak yang kita kenal, tapi saya percaya selepas kebaktian kita akan saling mengenal di antara satu dengan lain. Jadi terima kasih karena bersama-sama dengan kami pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada semua beliau yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Oke, shalom dan selamat hari Sabat. Ya, sebelum saya membaca, saya mengucapkan selamat datang ke Sipitang. Dan hari ini saya nunggu sedikit baca, so selalu tidak penuh macam ini. Dan banyak-banyak di sini. Satu orang saya kenal, itu Bro Ozan di sana. Kami doa satu university. Jadi, nama saya Ronald. Itu aja lah.
Jadi izinkan saya baca laporan mission pada 11 Jun. Laporan mission ini dia berasal dari Angola yang dikisahkan berdasarkan oleh seorang individu bernama Gracia Moene yang berumur 25 tahun. Terima kasih di atas cerita misi tadi. Kita mengetahui bahwa bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam pelayanan. Jadi saya percaya apapun yang kita dengarkan tadi, biarlah itu saja menjadi satu inspirasi bagi kita bagaimana untuk memuliakan Tuhan dan juga menyebarkan kebenaran kepada orang lain. Untuk acara kita seterusnya adalah pelajaran filsafat ataupun berbagai kelas untuk belajar ke kelas masing-masing. Kita rangkum saja ya. Saya percaya semua kita sudah mempelajari pelajaran kita ini di rumah. Jadi maksud perbincangan ini kita berbincang saja ini. Kalau ada soalan kita kemukakan, kemudian kita bincang, kita ambil dia punya keputusan. Tapi saya suka baca ini dia punya ayat kepala dalam Kejadian pasal 37 ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tafsir kan di dalam pembelajaran kita ini. Oke, coba kita kipas kembali cerita si Yusuf ini. Anak daripada siapa itu, masih ingat yang kita belajar sahabat lalu? Si Yakub kan? Yang merampas hak kesulungan siapa? Esau. Jadi dia ini memang ramai punya anak ini kan. Adik-beradik si Yusuf ini memang ramai. Dan yang menarik di sini adalah si Yusuf ini macam abang-abang si Yusuf ini pun macam sakit hati itu kan. Ada anggapan bahwa bapak ini tidak adil. Terlalu memanjakan derangnya adil. Dan akhirnya mereka membuat satu keputusan untuk coba membunuh si Yusuf kan. Tapi pindik cerita dia tidak jadi dibunuh. Dia pernah dibuang di sumur, kemudian lepas itu si Ruben itu kan bilang bagus kita jual. Dan akhirnya dia dijual kepada orang Midian. Dalim siapa dia orang Midian? Orang Midian ini adalah salah satu suku Ismail. Ya. Yaitu Ismail adalah anak Abraham juga bukan daripada Hagar. Oke, jadi dan apabila si Yusuf dijual ini, ada pula cerita semasa dia di Mesir. Jadi kemudian peterpena enggak mata dahulu kawalan, penggisap na mereka film Mesir enggak, abu dapat cerita ada Yusuf di tiga. Banyak yang kita boleh pelajari. Oke, sebelum kita lebih lanjut, coba kita bincangkan tentang kekeluargaan mereka ini. Ada yang boleh tanya berkaitan dengan si bapak si Yusuf ini ataupun ya bapak dia orang bersaudara. Apa pandangan kamu tentang si Yakub? Haruskah seorang ibu sebagai ibu bapak itu Ya. melakukan satu perkara yang tidak menyakiti saudara-saudara? Maksudnya dia tidak adil. Tidak ada. Dia macam pilih kasih. Ya. Jadi bagaimana benda ini belum berlaku? Sepatutnya kalau sebagai dikasihkan dalam hidup kita sekarang, Ya. kita tidak seharusnya melakukan pilih kasih di antara anak-anak yang lain. Jadi kenapa berlaku seperti ini di dalam Alaulah Yakub? Maksud saya, adakah bagaimana perasaan Yakub itu terhadap anak-anak yang lain, sedangkan dia mengangkat salah satu daripada anak-anaknya dengan lebih-lebih yang tersebut. Jadi nampurong hari itu arahi gina orang megadari. Ya. Macam perkara tidak adil kan. Jadi coba kita berbalik kepada pelajaran kita yang sempat sikap begitu itu kan, yang kita belajar sempat lalu. Mungkin kita boleh terima itu
Sebab Rachel ini adalah sudah mati. Sedangkan Rachel ini adalah istri yang paling disayangi. Dan mungkin pikiran si Yakub ini bila Rachel mati, anak yang dilahirkan oleh Rachel ialah jadi kesayangan dia mengingat kepada suami istrinya yang paling disayangi. Dia dua orang kan, Yakub, Yusuf dan Benjamin. Benjamin lahir, kelahirannya menyebabkan boneka yang istri si Yakub itu mati kesayangan. Jadi mungkin disebab itu loh kita tidak boleh persalahkan betul Yakub ini karena menyayangi siapa itu si Yusuf lebih dari yang lain. Persoalan dia boleh nggak kita boleh ikut ya sikap begitu. Jadi Apa yang kita boleh pelajari di sana? Pilih kasih kan. Jadi kita boleh ikut ke itu, kita boleh ikut ke cara dia orang ini. Macam itu. Oh ya tarang dia kopi apa ini? Siapa boleh penjelasan, bagi penjelasan. Kita boleh tiru kayak dia macam itu. Dan saya percaya di dalam kehidupan kita zaman sekarang ini pun pasti ada yang macam ini kan. Kalau yang bagi saya kan kenapa pelajaran ini ditulis di dalam diketengahkan di dalam pelajaran ataupun dalam filsafat, sebenarnya itu satu panduan pada kita yang hidup sekarang ini, kan? Jadi kita lihat bagaimana keadaan ataupun akibat daripada tindakan bapak ataupun ibu bapak dengan cara demikian. Jadi memang secara kebiasaan anak yang selalunya penurut dan mungkin lebih menurut dan juga lebih sayang kepada ibu bapak itu lebihlah kasih ibu bapak itu juga kan. Tapi kalau kita perhati betul-betul yang itu pun memang anak yang penurut itu memang kita kasihi, tetapi ada anak-anak yang mungkin perlu dibimbing, itu sebenarnya itu pun perlu dikasihi juga. Itu yang perlu bimbingan kan, perlu pemahaman. Artinya ibu bapak itu tidak boleh memilih-milih anak itu. Kalau yang satu itu tidak menurut, sebetulnya itu lebih perhatian. Harus dikatakan lebih perhatian kepada yang tidak paham itu. Jadi yang lebih itu mungkin ada dengan sedikit untuk mendidik lah. Jadi saya ingat lebih kepada panduan bagi kita sekarang. ya, itu yang perlu diberi perhatian tadi. Sebagai contoh, kalau kita katakan ada 5 anak, kemudian tiba-tiba yang satu orang itu sakit kan, siapa yang kita bagi perhatian betul? Tentu yang sakit kan. Ya, kemudian pengayun dihindari pokoknya. Dari persoalan lain coba timurkan sebelum kita pergi lebih jauh. Kalau tiada kita pengen ada. Ya, kita patut mengerti betul kenapa situasi berlaku. Kata di sini dalam buku ini, satu, poligami jangan berlaku. Satu. Dan poligami yang berlaku dalam keluarga Yakub menjawabkan oleh karena itu terpantul kepada kasih Yakub kepada anak yang dikasih. Jadi ini satu, dan kemudian di sini dikatakan memang tindakan Yakub tidak betul, tidak bijaksana dalam memberikan hadiah kain yang berwarna-warni itu. Begitu juga dengan cara dia mendengar anaknya ini mesti diteliti betul. Di sini dikatakan kasih yang berlebihan menyebabkan kesulitan. Di sini, tapi kasih ini pun menjadi penyebab kesulitan dan duka. Jadi artinya kasih yang berlebihan kepada seorang menyebabkan yang lain dia benci.
Jadi itu menunjukkan itulah tidak harus berlaku dalam sebuah keluarga lah. Oke, sekarang kita beralih kepada berapa orang tuh dia punya abang itu? 10 atau 11? 10. Jadi apabila abang-abang dia ini melihat perlakuan bapak dalam ini kan si Yakub, dan dia melihat kebetulan pula bermimpi lagi si Anu ini kan, si Yusuf ini bilang apa dia punya mimpi itu yang kandung itu kan semua tunduk kepada dia. Bapak dia ini pun memang sebenarnya si Yusuf ini memang suatu hari nanti lebih-lebih apa berdiri bapak. Jadi timbullah rasa iri hati kepada abang-abang dia ini. Jadi saya percaya ini pun selalu berlaku di dalam keluarga kita sendiri. Saya secara jujurlah kan, kalau bapak saya itu dia memihak kepada saya punya abang sejak memang sakit hati pak kan. Secara jujurlah, memang saya sakit hati. Lagi besar tanah, Go. Iya, Bu. Lagi besar tanah. Paksa kebuka untuk bunga-bunga kan. Jadi macam mana? Kita boleh ikut cara abang-abang dia yang begini, yang iri hati ke, memang susah mau hapus itu. Ada wanita macam mana pendapat? Keluarga dahulu dan memang benar apa yang dikatakan tadi, jadi sebagai panduan kita pada sekarang. Dan memang masih ada, terutamanya ini hak kesulungan. Kita boleh lihat di daerah-daerah lain, anak lelaki lebih mendapat bahagian daripada anak-anak perempuan. Ini saya pernah tanya kenapa ikut tradisional. Jadi persoalannya di sini, adakah masih kita boleh implementkan itu dalam apabila kita secara rohani sudahlah Diamalkan lagi boleh kan begitu. Dalam masa yang sama kita tidak melanggar itu adat itu, adat. Kadang-kadang ada orang cakap biar yang dipilih sama saya, dia kata lelaki ini dalam kalau tidak tak kawin dia ada harta. Tapi kalau anak perempuan dia tak kawin, dia dapat bahagian daripada yang lelaki. Itu alasan. Jadi adakah ini masih relevan lah sekarang untuk yang kita sudah kenal? Wah, saya boleh jawab. Masih relevan kayak itu yang budaya macam itu. Soal kami lisi di melahing lebih kepiangan. Kita dapat apa? Dikahirin aku kata dan dikatakan di tampilnya daw kay. Ngain hay konsep di hay maksud di nipi di Yusuf. Tu seakan-akan itu begitu yang ada hay negara tidak memperli menindak-nindak di nipi di Yusuf. Tu mungkin suatu hari nanti kita ketawa tampilnya daw akan tunduk ataupun menjadi bila ada bersama hambala dan mengikuti nipih dan ditalsing di nipih Yusuf. Dan biarlah ya tepalan nggak berikut putih lembu di tukang mimpi begitu gitu. Jadi kamu dibunuh berikut putih lembu di tukang mimpi. Kadang-kadang nanti di salam keluarga nggak mungkin di dalam peradilan sudah pendapat tuh mungkin dan hai lebih-lebih persatu mantan di adik beradik di nggak ning hali-hali nggak kadang-kadang ai kerendawan di mungkin bisa Aisyah terpahit Aisyah timbang rasa itu ya untuk adia PK kan jadi nggak kayak kita ini kadang-kadang terjadi pengacara jadi itu macam Jodin angkat tangan tadi kalau Abraham mereka ada rencana Tuhan sendiri. Itu dia Yusuf. Kalau kisah begitu tidak terjadi, mungkinkah Yusuf dapat ke Mesir dan menjadi orang kuat di Mesir dan dapat membantu ahli keluarganya kemudian hari. Kalau tidak terjadi begitu,
Maksudnya adakah rencana Tuhan itu akan terjadi kan? Kalau abang-abang tidak jual ya. Iya. Sama orang. Jadi kalau dipikir betul macam rencana Tuhan juga kan, tapi cara itu Pak, cara itu yang tidak betul kan? Oke, saya balik kepada Elder Wilton. Oke, dari sisi apa dalam kehidupan manusia yang sekarang ini memang tidak relevan lah. Tapi kalau kita selusuri di cerita sini, ada satu message yang sangat bagus Tuhan bagi sampaikan. Oke, kita ketepikan yang negatif, kita ambil positif. Dan saya sangat setuju yang saudara Jodin sudah katakan tadi, rencana Tuhan. Kita balik kepada kalau Yudas tidak buat jual Yesus, tidak akan jadi penyelamatan. Tapi itu bukan poin sama. Sama juga ini, poin di sini adalah apapun kesulitan yang kita hadapi, baik di keluarga kita, antara sesama rekan sekerja, ataupun siapa-siapalah, kita harus ingat ini. Tuhan pasti beserta dengan kita. Tuhan boleh mengawal. Jadi itu yang penting. Akhirnya satu sabah kesulitan kita, ingat kemuliaan Tuhan saat di dunia. Oke, terima kasih. Maksudnya kita bukan ikut yang tidak baik gitu. Sebab Tuhan itu 1001 jalan. Kalau Tuhan itu walaupun ada mikir kata Oke, habis sudah cerita di sana, kita pergi kepada cerita di Mesir sudah. Kan si Yusuf pada jual itu kan. Dan di sana pun banyak cerita itu kan. Daripada si Yusuf menjadi masih ingatkah apa yang terjadi kepada si Yusuf di Mesir itu? Sampai dia di penjara. Siapa yang menyebabkan dia di penjara? Istri Potifar. Ya, istri Potifar kan. Itu menurut sige muhang dito. Dan may angil-angil kali bintyo, magalang may angil-angil na. Dia pedulian ni Yusuf. Dan tanda saya din merogol ka toto ay ini nanti. Jadi apa yang kita boleh pelajari pula di kehidupan Yusuf di Mesir ini? Kini ini pastor ini kan? Pastor itu, pastor lah. Bulan 8 pastor sudah. Selamat sahabat kepada kita semua. Saya khusyuk mendengar kita punya perbincangan sangat aktif daripada cerita awal Yusuf sehingga kita sekarang beralih kepada chapter Yusuf di Mesir. Dan salah satu pelajaran yang kita boleh pelajari di sana, peristiwa Yusuf adalah ketika dia digoda betul. Dia digoda oleh si Potifar. Cemana saya mau cakap dengan cara sopan si Potifar, sebab saya tidak menurunkan perkataan yang sopan. Maksud saya tidak menurunkan perkataan yang positif, tetapi begitulah bentuk godaan. Bentuk godaan kepada kita manusia. Apa yang ingin saya katakan di sini adalah semakin kuat, semakin kukuh, bahkan semakin teguh kita untuk bersama dengan Tuhan, setan tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam. Tidak ada istilah bahwa ketika kita dekat sama Tuhan tidak ada cobaan. Tidak ada itu. Ketika kita makin dekat sama Tuhan, ketika Yusuf dia makin dekat sama Tuhan, dia menjalankan segala sesuatu dalam kehidupannya sesuai dengan rencana Tuhan. Mencoba juga si iblis ini untuk menyusup dan mencoba melakukan rencana Tuhan, kan? Tetapi apa yang kita pelajari di sini adalah pendirian Yusuf, integritas Yusuf, karakter Yusuf ketika dia melawan itu godaan, kan? Melawan itu godaan. Dia bagaimana sekalipun dia dilakukan dengan tidak adil, dia tidak membalas itu semua dengan kejahatan. Sama seperti ketika abang-abang yang menjual dia tidak balas itu. Bayangkan kalau dia sudah jadi seorang yang begitu berpengaruh di Mesir, senang-senang dia suruh bilang, oh pergi di tempat kawasan saya punya keluarga, kasih hapus orang. Sebab ada suatu perasaan benci. Tetapi bukan begitu. Jadi sini keadaan si Yusuf pada ketika di Mesir itu mengajar kita pada saat ini untuk tetap setia, untuk tetap bertahan apapun godaan yang datang. Seperti yang dikatakan tadi, kalau kita punya masalah satu sahabat, jalan penyelesaian
daripada Tuhan satu dunia, bahkan lebih. Jadi akhir kata dari saya, kesimpulan sedikit, ketika kita merasa bahwa godaan, cobaan, kesukaran begitu besar sehingga akan membuat kita tidak berdaya, ingat Tuhan kita lebih besar. Tuhan kita lebih besar, seperti katakan oleh kita punya pemimpin sekolah sahabat ini, Tuhan mempunyai 1001 cara, bahkan mungkin kalau istilah matematik infinity, tidak terbatas itu jalan penyelesaian dari Tuhan kepada kita, asal saja kita mau Pak. Kita mau tetap berpegang teguh kepada Tuhan, kita mau tetap setia kepada Tuhan, kita membiarkan itu rencana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita sepanjang kehidupan kita. Mungkin itu dari saya serba sedikit, mungkin ada yang lain. Terima kasih. Jadi maksudnya satu yang kita boleh contoh adalah kehidupan si Yusuf ketika sedikit mau tambah. Oh ya, ada lagi. Bila dengar pastor kita membuat rumusan tadi, saya terpikir apa kekuatan utama Yusuf ini sehingga dia dikuda, dibegini, dijual dan sebagainya, masih juga tidak mau. Sedangkan dia kena kasih manja betul kan waktu di rumah. Jadi apa rahasia kekuatan utama dia bisa sehingga kekal untuk dan saya tambah lagi, biasanya kalau anak yang dikasih manja itu biasa tidak kuat itu kan. Ya, itulah. Tapi dia masih kuat. Apa rahasia utama dia? Apa rahasia dia? Aku boleh jawab. Bisa saya. Ya. Saya Yusuf ini dia memahami rencana Tuhan terhadap dia. Dia bergantung sebenarnya pada dia dalam kesusahan, dia tetap saja kepada Tuhan, dan saya rasa dia memahami apa yang sedang berlaku terhadap dia. Tuhan. Kalau tidak paham, mungkin dia berlainan cerita. Maksudnya penyerahan hidup dia atas rencana Tuhan. Mungkin dia paham itu kan? Ya, dia memahami situasi dia. Jadi dia sedang menggenapi rencana Tuhan terhadap dia lah. Itu dia pendapat saya. Beda pengakar hati isi tujuan hidup kau dia memahami diri dia. Mungkin itu kelebihannya itu jelas. Dia memahami diri dia dengan Tuhan Pak menerangkan. Pak, ada tambahan lagi? Ya, sudah. Setuju dengan yang penekan tadi. Seperti yang kita ketahui dalam cerita Yusuf ini, ataupun di cerita Dama, kalau Yusuf dididik di tapak Daud kebenaran. Jadi seperti bapak kasai kau ya. Seperti bapak kasai. Walaupun seperti Megali Kemedetin itu dia dimanja oleh Yakob, tetapi di sebaliknya itu dia diajar prinsip-prinsip kebenaran. Dan apapun penting cerita, apapun godaan ataupun dikira bencana dari bapak ini. Inawayan di Yusuf dia sudah mengetahui bahwa bagaimana untuk merendahkan diri, bagaimana berserah kepada Tuhan, karena dia dididik di dalam kebenaran. Jadi saya rasa itu poin dia dididik dari awal bagaimana menjadi anak Tuhan. Jadi diaplikasikan di dalam kehidupan kita sekarang. Itu adalah tanggung jawab sebagai ibu bapak, bagaimana mendidik seorang anak daripada kecil sampai besar, supaya apabila dia membesar dia berjalan seiring dengan rencana Tuhan. Itu saja. Saya setuju dengan pendapat itu. Sebab coba kita berbalik kepada pembelajaran kita sempat yang lalu. Si Yakub pernah bergumul kan, masih ingat? Di bergumul kan dan bergelut dengan Tuhan juga pada masa itu. Saya percaya apa yang si Yakub alami berturunkan kembali kepada Yusuf. Sebab itulah dia punya kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan setiap cobaan semasa di Mesir. Saudara sebalik kepada persoalan, mungkin dia pun ada jawaban juga. Ada tuh. Mengapa dia begitu? Ya, tidak mudah terpengaruh kan? Siapa masih ingat ketika Yusuf menolak pelawaan si istri Potifar? Apa jawaban dia? Ya, masih ingat apa dia jawab itu? Apa jawaban dia?
Ya maaf, jadi kalau ada di ayat itu. Pertama sekali yang di sana adalah takut akan Tuhan. Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau dia bukan jenis orang yang tidak takut akan Tuhan, ketika istri Potifar menggoda dia, tiada siapa nampak, Bang? Iya, betul. Beli rahasia, Bang. Tapi Yusuf katakan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Itu yang menjadi pegangan Yusuf sehingga dia kuat dan dia percaya apapun Tuhan Tuhan akan membuat yang terbaik. Jadi dalam kehidupan kita ini satu yang kita tekankan apabila godaan datang kepada kita, terutamanya keseronokan seperti yang godaan Potifar itu, istri Potifar itu. Ingat, dalam gelap Tuhan nampak. Kalau dalam ditutup gantang pun Tuhan nampak. Percayalah, kalau ini pegangan kita, kita tidak berani berbuat apa-apa salah sekali. Kalau kita ini prinsip dalam hidup kita. Saya setuju. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sekarang pun kadang-kadang kalau di luar itu kan sekiranya dia yang menggali Sunda kan. Saya pernah satu kali saya berjalan di Pekan dan kawan ini memang rapat juga, tapi saya tidak pernah nampak pula dia begini. Nah, satu kali saya berselisih dengan dia, tapi saya pura-pura tidak tengoklah. Asyik, kita besok di Kodau lah. Tapi saya pura-pura saya tidak nampak, jadi saya buat kita tahu sejalan. Jadi adakah begitu dimaksudkan takut dengan Tuhan? Mudah sih turun kan, mudah sih kita ingat. Hilda boleh bagi sedikit penjelasan. Dalam surah seperti kita menyatakan ayah Yusuf dari kecil dididik dengan apa? Kasih dan takut dengan Allah. Dan itulah sebab dia kenapa sudah membesar dia masih ingat. Dan jangan kita lupa semuanya itu terjadi juga karena apa? Kuasa Tuhan. Jangan kita lupa ini. Tuhan menyertai. Walaupun kita dididik dan kita saleh, tetapi apabila kesulitan datang, godaan datang, kalau kita tidak ingat kuasa Tuhan, saya percaya kita akan terjatuh. Jadi ingat, tanpa penyertaan Tuhan kita akan jatuh. Jadi ingat, apapun kesulitan, apapun rintangan kita, ingat penyertaan Tuhan. Tuhan senantiasa memberi jawaban. Jadi maksud dia prinsip kebenaran itu yang sangat penting lah masa di rumah kan. Ada orang tua cakap kau tidak pernah pergi jauh-jauh belajar itu kayak. Saya sendiri pun ada pikiran begitu kan. Baik itu silo sedunda mak di luar kan itu agama kan apa. Tapi kalau kita betul-betul percaya anak itu dan kita uji anak itu betulkah sudah tertanam ajaran kita, biarkan dia bebaskan. Siapa sependapat? Patupun kau suruh si Binet di Singapura go. Itu kebetulan saya. Jadi apabila anak itu jauh daripada orang tua, di sana kita boleh melihat adakah didikan yang kita sudah tanam itu betul-betul tertanam dalam kehidupan dia ataupun tidak. Baik. Teman yang lain, pendapat kamu. Jadi prinsip kebenaran itu harus ditanam bermula dari rumah lagi lah. Mungkin berapa menit lagi nih ya. Siapa lagi ada persoalan? Kita di penghujung sudah ya. Kalau ada masalah 10.13. Oke, ada persoalan lagi yang belum terjawab, kamu tanya saja. Oke, coba kita berbalik kepada yang mimpi itu kan. Semasa si Yusuf di dalam penjara itu dia bermimpi begitu kan. Berkaitan dengan yang si juru minuman sama siapa itu? Siapa lupa sudah. Iya. Dan memang apa yang dia mimpikan itu ada maksud tersirat. Juru minuman dan berarti yang mempunyai jadi tafsir Indonesia. Ada dua orang itu kan yang dia mimpi. Dan akhirnya si Yusuf ini jadi ketua di sana di dalam penjara, tapi dia jadi ketua yang diharapkan oleh Firaun kan. Saya ada persoalan di sinilah.
bagi kita secara ya kita sebagai orang Adventist kan, kita boleh percaya kan mimpi ini. Ya kadang-kadang saya terpikir itu. Kadang-kadang kita bermimpi begini kan, ada orang cakap ya, itu yang maksud itu begini itu. Kadang-kadang macam ada betul juga kan. Jadi ada kan mimpi yang kita mimpikan itu betul-betul sesuai dengan rencana Tuhan ataupun macam mana? Saya pun boleh bagi penjelasan berkaitan mimpi ini. Hari ini komen tulung kebetulan sejak itu mainan mimpi sejak saya pernah mengalami juga yang mimpi-mimpi begitu dan ada kenyataan dia kan. Cuman ada salah itu kalau kita macam terlalu percaya pada mimpi ini. Selalunya mimpi ini ada yang mengatakan cuma mainan tidur, mainan tidur, ada juga yang ada arti. Dan yang membuat orang percaya adalah bila mana terlalu percaya, maka ada perkara yang benar-benar terjadi seperti yang ditafsirkan. Ya. Jadi saya ingat saya juga pernah bermimpi yang tidak baik dan memang orang yang dulu katakan mimpi itu tidak baik, membawa arti yang tidak baik. Dan ada juga yang saya tidak katakan dan tidak ceritakan kepada siapa-siapa, mimpi itu benar-benar berlaku. Tafsiran itu benar-benar seperti apa yang ditafsirkan. Tapi bagi saya lihat sendirilah, saya tidak tahu dengan yang lain, tetapi bila mana saya mendengar, saya tidak mengambil 100% bahwa mimpi itu mempunyai arti yang demikian. Dan selalunya apa yang saya lakukan bila saya bermimpi begitu, saya sedar daripada tidur. Pertama yang saya lakukan adalah berdoa. Dan saya serahkan kepada Tuhan apapun yang akan berlaku. Jadi saya pernah mengulangi kembali mimpi seperti itu. Mimpi itu tidak ada arti, tidak mempunyai arti seperti yang pernah dialami sebelum itu. Jadi bagi saya, pemikiran saya, apapun kalau mimpi ini kita tidak boleh percaya 100%. Hanya yang kita boleh lakukan adalah kita uji setiap apa yang tafsir itu melalui firman Tuhan. Kan semua ada di dalam firman Tuhan itu. Jadi kalau kita berdoa sehingga Tuhan ini apalagi mengubah mimpi yang belum berlaku. Kan? Tadi sudah dikatakan banyak cara Tuhan untuk mengubah yang jahat menjadi baik artinya. Jadi saya ingat itu bagi saya tidak begitu percaya dengan mimpi. Kadang-kadang iblis gunakan mimpi itu untuk memisungkan pikiran kita juga kan. Ya. Jadi kalau kita terlalu memikirkan tentang mimpi itu, seolah kadang-kadang kita mengambil penurutan kita sebagai orang Kristen. Oke, Pak, ini bukan pasal mimpi ya, tapi saya masih bertanya-tanya, kenapa Tuhan kasih begitu banyak masalah kepada Yusuf? Kenapa dikasih dibuang di sumur, karena jual lagi, kena penjara lagi? Apa bang? Tidak tahu lah, mungkin tidak buat kinarikan dia ataupun pengpuluh, tapi kenapa dia menghadapi semua keadaan ini dalam kehidupan? Dikira bagus pada itu kan? Ya, jadi apa? Ya. Orang yang bagus kadang-kadang tidak berpaling buat kebenaran, kita di penjara. Iya. Padahal kau buat benar kan? Balasannya kau kena penjara, kenapa? Iya. Mesti tertanya. Wah, siapa boleh jawab? Kenapa itu berlaku kepada si Yusuf? Mungkin pastor ada jawaban. Ya, pastor ada jawaban. Saya untuk kasih macam ada bayang-bayangnya tadi, tapi dia bagi ulasan lagi nanti. Saya bagi peluang dulu itu dan Bagi abang baru adik. Mamanda banget. Tapi dia pakai siap pakai sudah banyak. Tapi
dalam Alkitab pun mengatakan bahwa seseorang yang harus dididik itu dibenarkan oleh Tuhan untuk menerima ujian. Begitulah yang berlaku pada Yusuf itu. Kalau dia tidak begitu, kemungkinan besar dia tidak akan dapat membela keluarganya juga. Dengan kedudukan yang begitu, maka dia berjaya memelihara semua keturunan Yakub. Dan saya suka tentang mimpi tadi ya. Kalau itu mimpi, dalam Alkitab pun banyak menceritakan tentang macam mana Tuhan tidak hantarkan itu mimpi. Baik, Tuhan memberikan kita banyak panduan melalui beberapa cara, dan salah satunya adalah mimpi kan. Tapi Tuhan memang bagi kita mimpi itu. Tapi memang betul, kita tidak boleh 100% percaya mimpi. Nah, itulah. Jadi itu betul kata seperti Elda tadi, kita mesti aplikasikan apa yang mimpi kita itu kepada firman Tuhan. Ada mimpi yang memang mempunyai pengertian bagi kita. Karena kalau kita termimpi dan itu menjadi amaran kepada kita. Mimpi gue lepas itu dapat 1 juta. Nah, rencana Tuhan kan itu. Tentang mimpi, saya mau bagi pengalaman saya sendiri lah. Saya rasa ini satu teguran bagi saya. Tiba-tiba saya ada mimpi satu hari ini. Saya termimpi ada orang jumpa saya. Terus dia kasih tayang semua perkara dosa yang saya lakukan. Jadi kogogol saya dari itu mimpi. Kogogol betul saya. Saya terbangun dari itu mimpi. Masih lagi teringat-ingat di pemikiran saya. Dan saya masih ingat dia punya perkataan sampai sekarang. Ubah, dia bilang, ubah ini, dia bilang. Terus dia kasih tayang semua perkara yang saya lakukan. Jelas betul di sana. Jadi saya rasa ini satu teguran dari Tuhan sendiri lah bagi saya untuk mungkin dia kasih takut saya supaya saya kasih ubah saya punya sikap dan gaya yang saya selalu lakukan itu. Jadi mungkin pasal mimpi ini dia ada juga teguran di sana dari Tuhan sendiri. Tidak juga kita beli cakap itu mainan bilang lah. Ya. Mungkin dua kan. Ada tadi. Oke, terima kasih. Ya, respon yang sama si Pag pula. Sebelum si Pastor ulas. Oke, yang apa? Terlampau banyak kan masalah yang diberikan kepada si Yusuf kan. Kalau kita balik kepada kita lah kan. Kalau kita dilimpahi dengan uang ringgit, dengan semua yang kita dapat, kita tidak nampak yang sejauh mana kita boleh bertahan apabila kita jatuh. Terbuai-buai sudah. Tapi bila masa kita macam kita tiada apa-apa, kita macam hilang tempat bergantung, tetapi kita akhirnya dapat sesuatu kekuatan daripada Tuhan, kita kuat. Saya percaya itu, Bu. Yep. Dan kadang kalau kita susah di sana kita berhabis sampai 2-3 kali berdua satu hari kan. Betul. Pak. Terus saya balik ke Pastor Radir. Jadi, Nah, saya coba bagi dari jawaban dari Padang kita Pak. Sini dia bilang di Yakobus pasal 1 yang menunjukkan pasal ujian dan pencobaan lah. Kadang-kadang kita merasa bahwa kalau kita beranggapan bahwa Tuhan yang kasih bagi ini semua cobaan ini malah patah semua. Tapi biarlah Alkitab ini kasih jelas sama kita. Saya bacakan sini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, apabila ia sudah teruji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kemudian apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah membuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Baiklah, mari kita lihat kronologi kenapa si Yusuf sampai-sampai dia hampir mau dibunuh, sampai-sampai dia dijual, dibuang di sumur. Sekolah sahabat, kalau kita membaca jangan bagi sekolah sahabat kita ada satu
ada satu sisi si Yusuf ini yang terlihat ketika dia kecil. Dari awal tadi kita belajar tentang bagaimana kasih seorang bapak kepada anak, tapi kasihnya berlebihan. Kan kasihnya berlebihan, sehingga dikatakan tadi, sehingga kasih yang berlebihan itu akhirnya mendatangkan sebuah perkara yang negatif. Oke? Si Yusuf ketika dia memberitahu mimpi kepada si bapaknya, dia bilang ada satu berkas, dia bilang. Jadi kita memiliki gandum, tapi berkasnya berdiri tinggi daripada yang lain, dia bilang sama abang-abangnya. Jadi sampai abangnya capai. Jadi maksudnya kamu suruh kami sembah kau, kamu suruh katakan bahwa kamu jadi raja kami. Jadi itu yang ada di hati abang-abang dia. Nah, situ kita dapat melihat si Yusuf ini dia ada sedikit tinggi hati. Oke, saya capai itu sedikit tinggi hati, walaupun secara kita lihat keseluruhan cerita si Yusuf ini dia banyak memberikan kita teladan dari segi kerendahan hati, tapi ada satu masa di mana dia dikatakan agak sedikit, sebab dia yakin betul kan? Dia yakin betul. Jadi bagi saya mungkin dari situlah seperti saya katakan tadi di awal-awal, ketika kita makin kuat sama Tuhan, bukan termasuk tidak ada pencobaan, tetap ada pencobaan. Jadi ketika si Yusuf seakan-akan dia memberi ruang kepada si iblis untuk melakukan rencana si iblis ini. Jadi Tuhan kasih izin. Dan kita tahu hasil daripada proses itu sebenarnya kita dapat melihat dari segi sebenarnya Tuhan sedang membentuk Yusuf menjadi Yusuf yang kita pelajari sekarang. Dari Yusuf yang agak mungkin sedikit ego dengan kepandaian kebijaksanaan dia, Tuhan ubah dia menjadi seorang yang rendah hati dan tetapi menjadi seorang yang paling bijaksana. Oke, kalau kita berbalik lagi kepada mimpi, itu juga yang menjadi pertanyaan saya sampai sekarang. Boleh kan ya, macam mana sebenarnya kita mau tahu bahwa itu mimpi datang dari Tuhan. Tapi saya setuju dengan yang dikatakan tadi, berdoa, minta petunjuk. Dan saya percaya kalau kita benar-benar setia minta petunjuk dari Tuhan atas kita punya yang kita mimpikan, Tuhan pasti akan bagi kita tanda. Oke? Dan puji Tuhan kalau dari mimpi itu membuatkan kita berubah menjadi ke arah yang positif, amin. Tetapi kalau dari mimpi itu membuatkan kita berubah menjadi keadaan yang sebaliknya, itu harus direnungkan dan dipikirkan. Baiklah, harap ini dapat menjawab serba sedikit. Menantang terus ada lagi. Saya amat setuju dengan apa yang Tuhan sedang membentuk Yusuf. Bukan saja membentuk, tapi Tuhan sedang menyiapkan Yusuf untuk tujuan yang lebih besar. Maksud dan saya tambah lagi penyerahan hidup Yusuf 100% kepada Tuhan, itu yang kita beri contoh di sana lah. Mungkin saya tambah sedikit ya. Sudah dikatakan tadi, tapi saya suka dengan perkataan Immanuel. Ya. Kalau kita lihat benar-benar di pelajaran si Yusuf ini, Kejadian 39, betul kan kalau saya silap, 3 kali perkataan Tuhan menyertai hidup ibu. 3 kali itu menyatakan bahwa begitu benar sungguh-sungguh penekanan itu ditekankan. Immanuel, Tuhan menyertai. Ada pertanyaan tadi, kenapa si Yusuf mampu kuat? Satu, Yusuf Immanuel, Tuhan menyertai. Jadi harap itu menjadi kita punya iktibar, orang bilang renungan kita sekarang. Apa yang kita lakukan sama seperti dikatakan tadi, Tuhan tetap menyertai. Jangan takut, biar sekali itu masalah, biar sampai buat kita terduduk, karena Tuhan pasti akan menyambut kita, mengangkat kita, membuat dan memampukan kita. Amin. Jadi terima kasih puji Tuhan atas pelajaran itu, biar itu menjadi satu pegangan prinsip hidup kita bahwa contohilah Yusuf di dalam apapun keadaan kehidupan kita. Jadi saya minta Elder Wilton untuk berdoa. Duduk dia berikan. Oke, mari kita bersama dalam doa. Maha besar yang Allah yang berkata di kerajaan surga. Terima kasih dengan masa dalam yang kami telah penuhi seperti tadi, di mana mengajar kami, membawakan kepada kami mengetahui betapa berkuasanya Tuhan ke atas anak-anakmu, sebagai contoh Yusuf yang telah dijual, telah menjadi budak di Mesir, tetapi diubah oleh kuasa Tuhan menjadi seorang penguasa di Mesir dan di daerah Mesir. Sehinggalah
bangsa-bangsa sekitarnya telah selamat. Kami tahu itulah rencana Tuhan. Kami tahu juga Tuhan, selagi kami di bumi ini, inilah wilayah setan, dan selagi itulah kami tidak kebal dengan segala kesulitan dan penderitaan. Apapun semua yang kami hadapi, baik kesulitan secara rohani, emosi, fisikal, mampukan kami Tuhan untuk sama-sama menghadapi semuanya itu, karena kami tahu Tuhan yang berkuasa. Kami tahu dengan kasih Tuhan, apapun begitu besar kesulitan kami hadapi di dunia ini, tetapi kemuliaan tidak ada bandingan pada hari Maranatha. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, serahkan Yesus Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih atas kesempatan ini. Pertama, saya mengucap syukur kepada penerimaan kami oleh Gereja Padang Berempah Sipitang, dan tentunya ini akan memberikan motivasi bagi kuai, dan juga pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada semua ahli kuai sama daripada Webli ataupun Simple Jesus yang menjayakan lawatan ini. Semoga Tuhan berkati kita semua, dan semoga juga kita berkembang dan terus berkembang. Amin. Amin. Terima kasih pada jemaat daripada Gereja Pohos karena datang menjemput kami di daerah Sipitang ini. Kami juga merasa diberkati karena kebersamaan daripada jemaat-jemaat dari Gereja Pohos, dan saya percaya ini bukan kali terakhir untuk anggota-anggota jemaat dari sana untuk melawat kami, tapi ini satu permulaan, dan masa akan datang dapat bersama lagi di sini. Jadi itu yang kami harapkan, dan terima kasih juga di atas semua pelajaran yang tadi dikongsikan. Daripadanya adalah lagu-lagu rohani di mana mengangkat jiwa bagi kami. Jadi kami sangat merindui semua lagu-lagu yang disampaikan, dan itu juga diterima Tuhan. Jadi terima kasih di atas kedatangan semua jemaat dari Gereja Pohos, dan puji Tuhan karena dapat bersama pada pagi ini. Terima kasih.